Angin bertiup cukup kencang, apalagi ini adalah musim penghujan, sahabat PU. Kami harus mulai memperhatikan faktor angin. Terlebih ini sudah berada di ketinggian. Tentu mempengaruhi dari kecepatan pemasangan bata merah kami, sahabat PU. Begitu sampai di 1 meter, kami harus segera atau lekas-lekas untuk mengecor kolom di kanan kirinya untuk ikatan atau kekuatan dari pasangan bata merah ini, sahabat PU. Lebih-lebih di sisi kanan dan kiri dan belakang dari proyek ini, bangunannya masih 2 lantai semua, sahabat PU. Hal yang perlu diperhatikan tentu adalah angin. Sahabat PU bisa lihat pipa PVC yang ada di depan ini sampai bergoyang-goyang. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU. Saya sedang berada di atas dak lantai 3, sahabat PU. Nah, di depan ini adalah balkon lantai 3, sahabat PU. Angin bertiup cukup kencang, apalagi ini adalah musim penghujan, sahabat PU. Kami harus mulai memperhatikan faktor angin. Terlebih ini sudah berada di ketinggian. Tentu mempengaruhi dari kecepatan pemasangan bata merah kami, sahabat PU. Begitu sampai di 1 meter, kami harus segera atau lekas-lekas untuk mengecor kolom di kanan kirinya untuk ikatan atau kekuatan dari pasangan bata merah ini, sahabat PU. Lebih-lebih di sisi kanan dan kiri dan belakang dari proyek ini, bangunannya masih 2 lantai semua, sahabat PU. Hal yang perlu diperhatikan tentu adalah angin. Sahabat PU bisa lihat pipa PVC yang ada di depan ini sampai bergoyang-goyang. Ini karena faktor angin, sahabat PU ya. Secara kekuatan struktur di lantai 3 menuju ke lantai 4 nanti yang akan diisi dengan dak lantai, sahabat PU, itu sudah cukup kuat. Mengingat strukturnya besar-besar, sahabat PU di sini. Ya. Namun angin yang harus kita perhatikan, terutama pada saat proses pengerjaan ini, karena dinding kita ini belum selesai 100% ya. Nanti kalau sudah diikat oleh kolom di kanan kirinya, di atasnya sudah ada balok, kemudian sudah diplester, diaci, dicat, wah itu pasti baru siap untuk diterpa oleh kondisi angin. Maka secara progres kami melambat ya. Maka kalau di harga satuan pasangan bata merah di lantai 1 dengan pasangan bata merah di lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan seterusnya, harga satuannya pasti akan lebih mahal. Yang pertama tentu karena pengangkutan material dari lantai 1 menuju ke lantai 3 misalnya di proyek ini. Dalam hal ini kami pakai katrol, sahabat PU. Nah, ini ya, kita angkat bata merah dari bawah pakai ember, kita katrol ya, kita naikin ke sini. Kemudian begitu sampai atas, pemasangan bata merahnya juga nggak bisa semudah di lantai dasar. Faktor keamanan dari pekerja juga harus diperhatikan, faktor angin juga harus diperhatikan. Apalagi nanti PR-nya adalah plesteran di sisi luar, sahabat PU. Ya, PR-nya adalah plesteran di sisi luar. Misalnya tembok ini adalah tembok yang berbatasan dengan sebelah, sementara bangunan sebelah masih 2 lantai, maka otomatis kami harus meminta izin ke sebelah untuk sedikit menggandul atau apa namanya, menggelantung di lahan tetangga untuk melakukan pekerjaan plesteran dan acian dan tentu cat waterproofing, sahabat PU. Ya, dan itu pun harus dilakukan secara berhati-hati.
ya. Oke, seperti itu. Kemudian spesifikasi di proyek ini mempergunakan dinding bata merah, sahabat PU. Saya selalu menginformasikan baik bata merah maupun bata ringan sama saja, ya, hanya 11-12 perbedaannya, semua memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sahabat PU. Namun spesifikasi dalam proyek ini pakai bata merah. Nanti untuk plesterannya sedikit lebih tebal jika kita banding dengan plesteran dinding bata ringan, karena permukaan dari bata merah ini kan dia tidak presisi ya, sahabat PU ya. Nah, tidak presisi seperti ini, maka untuk mempresisikannya harus diplester dengan ketebalan yang cukup tebal. Ini nanti jadi dindingnya kurang lebih ada di 15 cm-an, sahabat PU. Kemudian untuk kolom-kolomnya, seluruh proyek-proyek Nugroho PU rata-rata semuanya pakai kolom pipih. Seperti yang terlihat di depan ini kolom pipih, sahabat PU. Ini lebarnya dia di 30 cm, kemudian dia rata dinding. Ya, untuk memaksimalkan ruang-ruang yang ada di dalam rumah, sahabat PU. Karena kalau ada kolom yang nonjol itu kan tentu akan memakan ruang ya, sahabat PU ya. Memang terkesannya kalau kolom besar itu terkesannya kekar. Seperti itu kesan yang dapat ditimbulkan ya. Nah, kemudian yang mau saya sampaikan ya, berhubung pekerjaan ini adalah bersamaan dengan pekerjaan dinding bata merah, yaitu pemipaan, sahabat PU. Nah, yang ada di depan ini ada 2 pipa ya, sahabat PU. Yang mana yang besar itu adalah pipa air kotor, nantinya untuk instalasi dari roof drain atau air dari dak talang. Kalau yang kecil itu adalah pipa air bersih ya. Kemudian jika ada yang bertanya, Pak Nugroho, kenapa yang besar dibalut dengan kawat ayam, yang kecil kok enggak gitu. Kalau yang besar memang perlu kawat ayam, bahkan di standar proyek Nugroho PU pasti pipa-pipa 2,5 inci, 3 inci, 4 inci itu pasti dibalut dengan kawat ayam, sahabat PU, terlebih-lebih yang tertanam di dalam tembok. Kalau yang kecil seperti ini tidak terlalu mempengaruhi permukaan atau penampang dinding bata kita, sahabat PU, karena dia kan kecil, jadi tidak memakan ruang yang besar hingga butuh ikatan antara semen dengan pipanya, sahabat PU ya, karena kecil penampangnya. Maka untuk pipa-pipa air bersih itu nggak kami balut dengan kawat ayam. Untuk pipa konduit itu juga nggak kita balut dengan kawat ayam. Pengalaman pun mengatakan bahwa nggak masalah kalau kita nggak pakai kawat ayam untuk pipa-pipa kecil dan tidak akan menimbulkan keretakan apapun. Kecuali kalau pipa-pipa yang besar, pipa-pipa air kotor itu harus dibalut dengan kawat ayam. Tuh, sahabat PU, pipa saya goyang-goyang keterpa dengan air. Pipa ini menerus ya, sahabat PU ya, dari lantai 3 ini menerus ke lantai bawah di lantai 1. Nah, kalau yang ada di depan ini untuk instalasi air kotor kamar mandi. Kemudian untuk alat bantu dari pasangan bata merah kita pakai holo-holo plafon. Ini holo plafon, sahabat PU, yang kita jadikan untuk acuan pemasangan dinding bata merah kita supaya tetap lot atau datar, sahabat PU. Baik, ini saya sedang berada di lokasi proyek pukul 17:35, sahabat PU. Jadi tim sudah selesai bekerja. Kemudian kita akan lanjut lagi besok untuk meneruskan pekerjaan kami. Doakan proyek ini berjalan dengan lancar, sahabat PU, karena masih banyak pekerjaan kami. Dan terima kasih untuk yang selalu support, selalu nonton, yang sudah subscribe, yang sudah like video-video kami. Nantikan terus perkembangan dari proyek bangun rumah 3 lantai ini dengan atap dak beton, sahabat PU. Di kesempatan berikutnya, sahabat PU, semangat membangun.